Serundeng. Telur mentah itu namanya alas. Jadi Alas. kalau kita bilang dengan alas, berarti tambah telur mentah. Harus dipecahin atau boleh digigit sendiri-sendiri? Saya soalnya bukan tim yang diaduk. Oh gitu. Oh gini cara makannya. Biasanya dipecahin di Masak di kuahnya. Oh biasanya di sini? Iya. Nggak ada yang pecahin di sini. Nah inilah. Perkenalkan Pak Ustadz, ini Mas Alam. Pak Ustadz Abdul Wasid. Pak Ustadz Abdul Wasid dulu ini viral sekali karena rumah Tafiznya 2021 itu ditembok sama orang, jadi nggak bisa masuk. Terus akhirnya kita fasilitasi dan bisa sekarang dibuka, dan ini putra beliau. Udah hafal berapa juz? 25. 25 juz. Masya Allah. Bro, kita nanti berteman sama dia, insya Allah diajak masuk surga. Amin. Oke, Om Alam, ini ada berapa pertanyaan? Muhammad Zinedine Alam, Ganjar atau Mas Alam. Pasti bokap ini terinspirasi banget dari Zinedine Zidane, betul ya? Malah ibu. Oh ibu. Ibu yang nitip nama Zinedine tuh ibu. Oh ibu. Itu lebih gila bola dari bapak. Oke, ini kan udah berapa hari di Makassar? Udah hari pertama. Oh baru hari pertama, seru nggak? Wah seru banget. Asik banget sih. Tuh Makanannya Pak Ustadz, seru. Makanannya, ini kota makan enak. betul. Dan gimana para pemuda-pemudi di Makassar? Awalnya kaget sih bang. Soalnya ternyata cair banget. Cair ya? Cair. Ngomong nggak kenal tapi langsung nyambung. Langsung nyambung hangat gitu Makassar. Orang Makassar ya? Gitu. Ramah kan. Udah kemana aja hari ini? Tadi Jumatan di Masjid Kuba 99. Oh. Kuba itu bang. Terus tadi sempat makan soto gagak. Soto gagak? Iya, soto gagak sama apa? Konto. Konro? Ya, Oke. soto gagak sama sup konto. Sama sop konro. Wah ini udah semua nih. Ini hari ini palu basah yang legend, namanya palu basah serigala. Iya. Dan di Indonesia Timur ini kan nanti mau keliling nih. Apa yang paling disuka sama anak-anak muda Indonesia bagian timur, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan di Makassar? Kalau tadi sih teman-teman ya kayak anak muda lainnya ya bang. Sukanya berekspresi sih. Jadi banyak pemikiran-pemikiran kreatif. Pengennya tuh kalau kerja itu dibawa asik. Oh kerja di bawah asik ya? Wirausaha juga meningkat ini bang. Nah ini kan udah ketemu Gen Z di Makassar, Mas Alam. Apa sih keresahan Gen Z ini yang ingin disolusikan untuk ke depan? Tadi ngobrol sama temen-temen juga, kalau di daerah itu masih banyak mindset lebih baik kerja daripada melanjutkan sekolah kan. Jadi mindset itu lagi menjadi PR bersama juga. Kira-kira gimana nih kita mau membangun stigma pendidikan tinggi itu juga perlu. Soalnya kalau kita cuma masuk ke yang dasar aja, kita naik levelnya sulit. Jadi harus menambah hal-hal yang di luar fundamental. Kalau saya nemuinnya Gen Z itu pengennya lapangan kerja, Iya. pengennya buka usaha, pengen punya fleksibilitas dan Tinggi. ya, dan mereka punya kreativitas dan inovasi yang banyak gitu. Nah, bisa ceritain nggak waktu kecil kan pernah waktu muda, ajang perlombaan Olimpiade di Korea Selatan. Bisa ceritain nggak transformasi Mas Alam dari kecil sampai sekarang? Wah itu panjang sih bang ceritanya. Dari saya tuh waktu SD, waktu pendidikan dasar ya, SD, SMP, SMA tuh didorong banget sama orang tua dan diekspos sama banyak informasi terkait hal-hal saintifik. Jadi makanya SD, SMP, SMA itu banyak ikut lomba atau kegiatan sifatnya basisnya tuh matematika, science project dan sebagainya. Tapi buku bapak banyak banget Bang Sandi. Saya nyolong satu-satu. SMA, SMP, SMA udah mulai buka. Wah banyak banget buku sosial, bisnis, politik, humanisnya itu dapat di situ. Oh politik itu dari awal berarti ya? Dari SMP kali ya. Dari SMP udah mulai baca-baca kayak gitu. Terus akhirnya kok dua-duanya nggak mau kehilangan karena basic fundamentalnya di science tapi interestnya juga ada di sosial. Akhirnya itu berkembang, saya mau balance dua-duanya, makanya banyak aktivitas
komunitas, organisasi, dan lain sebagainya. Terus juga akhirnya develop TV Sports, masuk asosiasi juga. Dan itu juga pengaruh ke jurusan Bang. Oke. Akhirnya milih teknik industri karena satu-satunya yang bisa jembatani sains sama sosial. Oke, teknik industri ya. Saya dulu juga kepengennya masuk teknik industri, tapi akhirnya masuk akuntansi. Nah, ini pertanyaan nggak fair banget. Dan silakan memodifikasi jawabannya. Oh, iya. Siapa yang paling menginspirasi ibu atau ayah? Wow, dua-duanya sih Bang, karena beda-beda banget. Kalau bapak itu lead by example, jarang banget bapak itu mendikte. Kamu harus ini. Enggak, tapi selalu diberikan dari contoh kehidupannya sehari-hari. Nah, kalau ibu biasanya lead by emotion. Gitu. Jadi selalu, kalau misalkan saya ada bad mood sedikit, Bang, atau lagi sedih, langsung kelihatan sama ibu. Kenapa kayak Ini kacau deh. Ini nggak bisa berhenti nih, makanya aku dari tadi nggak konsen. Sorry banget, enak banget ini. Jadi papa itu lead by example, kalau ibu itu lead by emotion, by feeling ya. Iya. Jadi dan dua-duanya ternyata penting. Sampai sekarang saya nemukannya gitu. Kalau kehilangan salah satu, kayaknya saya nggak bisa kayak sekarang. Oke. Dan dua-duanya punya inspirasi yang berbeda ya. Betul. Dan apa yang dipelajari misalnya dari bapak dan apa yang dipelajari dari ibu? Kalau dari bapak itu saya banyak belajar soal kepercayaan sih Bang. Karena bapak itu menaruh kepercayaan sangat besar sampai orang menganggap itu ini anak bebas banget gitu. Jadi pengambilan keputusan saya, kayak hidup saya, bahkan keputusan keluarga itu saya selalu dilibatkan Bang. Iya. Dan rasa kepercayaan itu bikin saya percaya diri dan lebih bertanggung jawab dan lebih paham diri sendiri. Oh, malah dikasih kebebasan itu jadi malah you become responsible ya? Iya, karena akhirnya saya paham konsekuensi kan. Oke. Kalau saya salah Keren. keputusan, tanggung jawab. Keren. Kalau dari ibu? Kalau dari ibu, lebih banyak soal memanusiakan orang lain. Gitu. Jadi ibu itu kalau misalkan sama anak kecil khususnya Bang, wah itu gini banget lah. Ya, uang ke uang ya. Gitu. Saya lebih dapat ilmu dari ibu tuh soal memanusiakan orang lain. Oke. Keren banget. Saya juga banyak belajar dari bapak ibu saya, berbeda-beda. Kalau bapak itu ngajarinnya sebuah konsistensi, keistiqomahan saya belajar dari bapak. Kalau dari ibu, disiplin. Nah, sekarang kita bicara soal politik. Ini Gen Z ini di zaman saya maju 2019 itu susah banget diajak tertarik politik. Dan saya waktu itu sampai turun ke bawah untuk mengajak Gen Z ini berpolitik. Gimana pengalaman Mas Alam? Ya itu kepecah banget sih, Bang. Kepecah. Jadi yang emang tertarik itu tertarik banget, yang nggak tertarik itu nggak tertarik banget. Oke. Spektrumnya tuh di ujung sama ujung. Jadi PR yang beda. Super ekstrim ya. Iya. Ada yang tertarik banget, ada yang sama sekali tidak tertarik. Dan itu PR bersama. Jadi harapannya memang yang tertarik jadi lebih rasional sama kritis dalam melihat atau menerima informasi. Yang tidak tertarik, ayolah ini sama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan kita masing-masing. Oke. Untuk diri sendiri gitu. Oke. Kalau misalkan kita nggak ada literasi politik, nggak ada literasi politik untuk 5 tahun ke depan dan seterusnya, itu mungkin nasib kita dipertaruhkan. Oke. Terakhir, karena ini Dr. Udin udah datang, berarti saatnya makan, nanti Pak Ustadz baca doa. Sebutkan 3 destinasi wisata terbaik di Sulawesi Selatan menurut Mas Alam. Sulawesi Selatan, Masjid Sunan Kubah, Pantai Losari, sama Kota Tegal. Oke, sebutkan 3 kuliner favorit, karena ini kota makan enak. Nah, saya suka banget daging Bang, jadi ya baik-baik ya itu, coto, kontrol sama palu basah. Palu basah.